disimulasikan tuh seperti ini. Ada yang dia akan berubah pada rantai-rantai luar. Ada yang dia akan berubah di dalam, di intinya, menjadi diselimuti, tunggal maupun berkelompok. Ada yang diubah porositasnya menjadi lebih porus, ya. Karena ada pembentuk sistem ini semuanya berbasis polimer. Ya. Dan polimer itu macam-macam tadi ya, ada hidrofilik, ada hidrofobik, kemudian ada polimer kompleks ya, dan lain. Baik, sekarang contoh pengembangan gel. Kalau Anda kemarin mengenal hidrogel dan emulgel, ini ada organogel. Artinya pelarut dalam gel itu adalah pelarut organik. Nah, kira-kira bahannya bagaimana ini yang perlu pelarut organik? Nah, biasanya antigen ya pada vaksin, antigen pada ya kebanyakan vaksin ya. Nah, ini tidak bisa dilarutkan dengan pelarut biasa. Ternyata dia harus larut dalam pelarut organik. Maka pada proses pembentukannya nanti juga harus diperhatikan. Bisa jadi harus dipastikan ada proses pelarutan dengan pelarut organik, kemudian ada penghilangan atau pengurangan residu ya, karena kalau organik solvent ini kan isunya adalah toksisitas ya. Nah, sehingga residunya pun kalau bisa jangan sampai ada, dihilangkan. Kemudian tadi gel yang diubah atau dimodifikasi pelepasannya. Jadi control release, extended release, delayed release, dan lalu gel yang diberi basis yang amfifilik, bekerja di dua kondisi gitu kan ya. Bekerja di dua kondisi yang berbeda atau berlawanan. Kemudian bagaimana dengan krim? Pengembangannya ada krim basis yang dijadikan tetap basis tapi bahan yang di dalamnya yang diinkorporasi ya itu berupa mikropartikel atau nanopartikel ya. Jadi sudah dimodifikasi. Supaya apa tadi? Ya, tadi pelepasan dari bahan aktif dari krim bisa dikembangkan. Lalu ointment. Nah, bagaimana kalau ointment nih pengembangannya? Nah, ointment punya kekurangan masih. Kekurangannya apa kira-kira kalau ointment ini? Aprilia Kalki. Ada Aprilia Kalki hadir. Tidak hadir. Tidak hadir ya. Safira Anissa. Hadir? Hadir. Ya, silakan dijawab. Apa kalau ini? Mungkin susah untuk dicuci. Susah untuk dicuci ya. Oke, terus apa lagi? Dicuci apa lagi? Revisi teksturnya. Apa teksturnya? Kayak greasy berminyak begitu. Berminyak. Ya, ya, berminyak. Ya. Ibu. Betul. Ya, jadi antara lain ya itu kekurangan dari ointment. Nah, ini yang ingin dikembangkan. Gimana caranya? Kita buat ointment tapi yang tidak meninggalkan minyak, tidak lengket, basisnya seperti gel, begitu ya. Di pengembangannya ke arah sana. Terus ada lagi dari faktor apa? Bau ya. Apa? Ke ointment itu apalagi basis hidrokarbon, maka dia akan berbau, mudah berbau tengik ya.
Jadi gimana caranya kita bikin ointment tapi nggak berbau tengi basisnya, ya, jadi berbau lemah atau tidak berbau tengi. Gitu. Nah, jadi itu contoh-contoh pengembangan dari ointment ya. Jadi tadi yang saya sampaikan dua hal ini yang bisa dilakukan untuk pengembangan dan cirinya ada modifikasi pelepasan, ada fleksibilitas dalam rute administrasi. Ya. Kemudian ini gel yang dikembangkan dengan cara dibentuk kompleks. Nah, kompleksasi dari gelin agent. Lalu gel ditambahkan bahan yang bersifat bioadhesif, gitu ya, lebih banyak, maka menggunakan polimer bioadhesif. Lalu kemudian menggunakan teknologi yang bisa mengendalikan pelepasannya, jadi mengontrol pelepasan. Ya. Nah, sejumlah gel atau ointment atau krim tadi bisa memfasilitasi penghantaran dari obat-obat dalam berbagai rute. Nah, ini misalnya juga rute nasal, rute optamik ya, parenteral. Jadi contohnya apa? Contohnya pada sediaan konvensional yang diubah begitu ya, dimodifikasi rutenya. Jadi misalkan tadi tetes mata ya. Tetes mata bentuknya tetes, tapi kemudian ketika sampai di mata sebenarnya dengan keterbatasan volume kantung mata, kemungkinan pencairan, itu maka dia seharusnya kalau dibuat dalam bentuk semi solid maka akan bisa mempertahankan waktu kontak yang lebih lama di mata, sehingga efektivitas dari bahan aktifnya lebih besar. Ya. Nah, kemudian dibuatlah bentuk semi solid, jadi tetes tapi langsung berubah bentuk menjadi seperti gel dengan cara ditambahkan bahan dengan cara ditambahkan bahan saat Anda mendesain ya. Anda kan R&D nih, mendesain, menambahkan bahan yang bisa mengubah muatan. Jadi tadinya cair, kemudian ketika bahan yang bermuatan tertentu kontak dengan cairan mata, maka dia akan berubah menjadi sediaan yang mengental, semi solid lagi. Akhirnya kontak dengan mata menjadi lebih lama, tidak segera hilang. Seperti kalau Anda cairan ya berkedip-kedip gitu aja udah pengenceran terus hilang gitu ya bahan aktifnya, sehingga kurang efektif. Itu salah satu contoh pengembangannya. Kemudian tadi gel dibuat kontrol rilis dengan cara bagaimana upaya memperlama pelepasan, mengontrol pelepasan, maka reologinya yang diubah-ubah. Ya, Anda sudah belajar pada DTPO 2 reologi. Reologinya diubah dengan cara ini, diubah muatan bahan aktif. Ya, kemudian dari mana itu ada bahan-bahan yang ditambahkan, bisa jadi dari polimer, dari surfaktannya ya. Kemudian ada bahan lain yang mungkin juga ditambahkan ya. Atau dipilih polimer yang memiliki sifat mukoadhesivitas. Nah, untuk meningkatkan waktu kontaknya. Nah, ini jadi bisa aja dengan mencampurkan bahan aktif dengan bahan yang bermuatan berlawanan dalam rasio tertentu. Jadi nanti sampai terbentuk network jaring-jaring ya, network 3D 3 dimensi. Secara umum seperti itu, jaring-jaring 3 dimensi. Kemudian dia akan berupa vesicles ya, yang mana akan berikan tadi pelepasan yang jauh lebih lambat atau lama.
dibandingkan tanpa dimodifikasi. Lalu organik gel tadi contohnya apa? Ini ada heksadekan, ini ada antigen yang dilarutkan dulu pada pelarut organik, ada IPM ya, dan macam-macam pelarut yang lain. Lalu tadi dalam pembentukan organogel maka ada proses pelarutan, mungkin butuh suhu ya, suhu tertentu, bisa saja suhu tinggi, oleh karena itu setelahnya maka harus ada proses pendinginan ya. Nah, jadi suhu ini diatur sedemikian rupa dan juga alat pada proses manufakturnya juga diatur ya, sehingga terbentuk tadi jaring-jaring 3 dimensi di mana dia akan berperan dalam mengendalikan bagaimana ikatan bahan aktif dan juga pelarutnya ya, sampai dia melepaskan tadi dalam profil yang bisa diatur. Kemudian bagaimana dengan extend? Nah, diperlama gitu ya, diperlama oleh dengan cara misalnya menggunakan polimer yang kombinasi, tidak hanya satu ya. Misalnya kombinasi. Anda kemarin mungkin hanya menggunakan satu polimer atau satu gelling agent begitu ya. Nah, ini bisa saja dikombinasikan, kemudian ditingkatkan juga konsentrasinya ya. Misalnya dia mengkombinasikan santan gam dengan locus bean gum. Lalu dikombinasi dengan dextrose. Di sini dextrose itu stabilizer. Fungsinya untuk menstabilkan. Kemudian juga ada teknologi namanya Timer X ya. Timer X yang bisa mencegah aglomerasi sehingga kompleks hidrofilik ini bisa menjadi lebih terbentuk dan mengontrol pelepasan. Kemudian keuntungannya adalah bisa memprediksi ya bagaimana profil pelepasan. Kemudian Anda bisa mencapai tujuan misalnya kinetika. Kinetika bisa diatur ya. Anda kalau sudah mengenal pasti ada kinetika orde 0, orde 1. Nah, itu bisa diatur. Kemudian syarat utamanya juga tetap bisa diproduksi ya dalam skala besar dan juga pada standar equipment. Artinya tidak membutuhkan alat yang khusus begitu ya, tidak membutuhkan alat yang khusus dan ya sedemikian rupa sehingga bisa murah. Lalu gel amfifilik tadi bagaimana? Gel amfifilik itu adalah dengan cara menambahkan surfaktan ya, tadi tergantung bisa memungkinkan bekerja pada dua kondisi. Oke ya. Kemudian di situ pasti ada proses sama ya, yang penting adalah terbentuknya gel dengan kekuatan tertentu, lalu kemudian dia bisa mengantarkan bahan aktifnya itu ada pemberian secara topikal atau transdermal. Hidrofilik gel, nah ini ada hidrofilik gel. Kira-kira bedanya dengan hidrogel kemarin bagaimana? Kenapa kok disebut mengalami pengembangan? Nah, di sini mengalami pengembangan karena adanya proses peningkatan viskositas. Jadi strukturnya lebih kental ya, lebih kental, kemudian strukturnya lebih kompak begitu ya, sehingga dia akan bisa tadi dengan struktur tersebut dia akan bisa mengikat lebih kuat.
Nah, jadi meningkatkannya dengan cara bagaimana ini viskositas? Menambahkan bahan-bahan yang bersifat bisa meningkatkan viskositas atau viscosity agent atau meningkatkan konsentrasinya ya. Konsentrasi kan juga bisa meningkatkan viskositas. Konsentrasi dari gelling agent. Ya. Jadi kesemuanya itu adalah prospektif pengembangan ya. Jadi anopat sehingga dia bisa memiliki pelepasan yang terkontrol maupun pelepasan yang lebih lama dari bahan aktif. Nah, pengembangan ointment tadi diharapkan basis ointment yang dikembangkan ini bisa menyerap air dalam jumlah yang relatif lebih besar. Kemudian meningkatkan permeasi ya, lalu membentuk lapisan tipis ya, bisa mencegah adanya penguapan ya. Kemudian tetap harus aman, tidak mengiritasi, yaitu syarat-syarat utama, tidak menginflamasi. Nah, kemudian menjadi basis yang tidak berbau, mudah untuk dibuat ya, diformulasi, stabil, kompatibel dan lain-lain. Nah, contohnya apa? Dengan menggunakan modern ointment base. Jadi ada basis ointment yang dikombinasikan dengan basis gel. Ya. Karbopol dipakai juga sebagai kombinasi dengan basis ointment. Lalu ada juga menggunakan basis ointment yang memang memiliki jenis lipid yang lebih teratur dan tadi tidak berbau, odorless. Ini contohnya GMS, glycerol monostearat. Ini basis lemak yang modern ya yang digunakan dan dia memang membuat tadi ointment menjadi odorless, kemudian tidak berbau, tidak meninggalkan bekas ya. Lalu juga ada modified London soap base. Ini contoh-contoh basis ointment yang modern. Sudah digunakan untuk krim. Nah, jadi krim ini dimodifikasi, dikembangkan supaya bisa menghasilkan efek emolien yang lebih besar, lebih bagus ya. Kemudian daya sebar yang lebih bagus. Lalu juga less staining. Kita tahu bahwa krim itu kadang Anda meninggalkan bekas putih gitu ya. Ada nggak kemarin krimnya dioles terus jadi putih gitu, meninggalkan bekas? Ada? Mau share? Eva Agustin. Pak. Ya, Prof. Saya kemarin nggak bikin krim. Ya. Krimnya bagaimana? Saya nggak bikin krim, Prof. Saya bikin emulgel. Oh ya, di grup. Tapi di grup kan ada sediaan krim. Bagaimana krimnya grup Anda? Sepertinya tidak meninggalkan bekas, Prof. Tapi Anda pernah tahu ya, krim yang kadang-kadang meninggalkan bekas putih gitu ya. Jadi dia tidak bisa hilang sama sekali. Jadi putihnya itu lebih tebal gitu ya. Sehingga gosok-gosok agak lama baru hilang gitu ya. Jadi pengembangannya adalah tadi kita diharapkan bisa memformulasi krim dengan less staining juga ya. Kemudian contoh krim yang berisikan tadi bahan yang telah dienkapsulasi. Misalnya ini vitamin A. Vitamin A kita tahu vitamin ini relatif punya problem stabilitas. Ya. Kemudian vitamin A tadi dienkapsulasi dalam polimer, ini contohnya albumin. Lalu ukuran yang kecil tadi diinkorporasi atau dimasukkan ya pada basis krim. Sehingga menghasilkan nih, remain on the skin for long period of time ya, lebih lama tinggal di kulit, nggak langsung hilang. Jadi dia benar-benar
efektif sebagai suplemen untuk kulit, begitu ya. Vitamin A suplemen untuk kulit. Kemudian krim lamellar face. Nah, gimana cara membuatnya? Itu ada bahan-bahan yang misalnya emulgatornya dipilih di sini yang bermuatan ya, bermuatan positif. Kemudian dengan adanya penambahan bahan-bahan yang lain yang bisa mengubah muatannya. Nah, oh ya, kemarin Anda waktu membuat pada DTPO2, evaluasinya itu belum sampai keseluruhan. Artinya apa? Supaya Anda kemarin tahu bahwa terutama ya sediaan liquid dan semi solid ini relatif problemnya stabilitas. Oleh karena itu, salah satu pengujian untuk menguji stabilitasnya sebenarnya bisa dalam hal mengukur muatan ya, atau zeta potensial, tapi tidak dilakukan ya karena mahal sekali pengujiannya, itu mahal ya, baik pada apa namanya alatnya ya, pengoperasiannya itu sangat mahal, sehingga mungkin hanya kalau tugas akhir ya, nanti kalau tertarik skripsi Anda bisa skripsi menggunakan bahan sistem pengantaran cair atau semi solid ya. Jadi diukur zeta potensial atau perubahan muatannya. Itu bisa menunjukkan parameter stabil tidaknya suatu sistem cair atau semi solid. Ya, jadi di sini kenapa sih kok muatan itu juga sangat berperan ya, karena itu. Karena untuk menghasilkan sistem yang stabil bisa dilihat dari muatannya. Ada batasan ya, zeta potensialnya berada pada plus minus tertentu ya, bisa di antara 30. Nah, itu Anda bisa baca di buku-buku pustaka seperti farmasi fisik ya, buku yang lain. Kemudian krim tadi mau meningkatkan oklusivitas ya, emolien, maka dibuat bahan aktifnya itu nanopartikel supaya stabil. Nih, misalnya, jadi dia bertujuan ke arah sana. Lalu harapannya dengan ukuran yang sekecil mungkin tadi tidak ada lagi rasa gitu ya, tekstur atau rasa yang agak kasar. Tapi di sini dikatakan bahwa di sini ada penelitian dia sudah berupaya itu tapi masih menemukan tekstur yang agak kasar. Lalu dia berusaha develop ya, mengembangkan bagaimana caranya gitu agar tidak ada tekstur atau rasa kasar tadi. Di sini dia menambahkan juga bahan yang bersifat sebagai lubrikan untuk mencegah adanya tadi tekstur atau rasa yang kasar. Ya, kemudian pengembangan SLN, pengembangan tadi dari sediaan krim konvensional itu kan basisnya emulsi yang padat begitu. Jadi ukurannya masih mikron di atas 50 mikron ya biasanya kalau yang emulsi konvensional. Kalau SLN atau NLC ini ukurannya kecil, nano. Kemudian dengan ukuran tersebut apa kelebihannya? Nah, pasti dia bisa menjadi pengendali sehingga partikelnya tidak mengalami agregasi, aglomerasi ya, kemudian caking dan sebagainya. Lalu tentu saja harus tetap menggunakan bahan-bahan yang tidak toksik, tidak ada efek toksik ya, kemudian bisa mudah didapat, bisa diproduksi dalam skala besar. Kenapa ya susah-susah itu SLN dibuat solid lipid nanopartikel, yaitu lipidnya ada lipid padat, solid, dan ada lipid cair. Jadi dua komponen utama pembentuknya lipid padat dan lipid cair yang ada yangnya ya, memiliki kisi kristalin yang terstruktur. Jadi beda, kalau konvensional itu susunan dari lipid strukturnya enggak
nggak beraturan begitu ya. Oleh karena itu kenapa ukurannya nggak bisa kecil. Terus meskipun dia diproses dengan proses yang sama gitu ya. Jadi kalau ini dia struktur kristalnya rapi, teratur, baik SLN maupun emulsi, karena itulah dia memiliki kelebihan drug loading ya. Kemampuan memuat obatnya kapasitasnya bisa lebih besar. Keuntungannya proteksinya tinggi, bioavailabilitas, meningkatkan kontrol rilis, dan bisa diproduksi skala besar. Contohnya apa? Ini lipid-lipid yang digunakan. Jadi beda dengan lipid-lipid yang Anda gunakan saat Anda membuat krim kemarin gitu ya. Nah, ini dia kombinasi. Kemudian tidak hanya sebagai monopolimer ya, tapi juga kombinasi polimer, kemudian blok-blok copolimer ya. Emulgatornya beda. Kemarin Anda pakai twin pan gitu aja ya. Ini dia menggunakan emulgator yang memang sangat stabil, bisa mendispersikan kedua fase. Lalu metodenya, nah tadi karena ada nano, maka dia pasti high shear ya, tekanan tinggi atau tekanan kecepatan tinggi atau tekanan tinggi, atau dengan metode spray ya, atau ultrasonik, atau dilarutkan lalu diuapkan ya. Itu metode-metode utama pembentukan sistem nanopartikel. Energi tadi bedanya sama SLN adalah lipidnya lipid cair-cair. Nah, kalau solid lipid nanopartikel, SLN lipidnya padat dan cair. Ini cair dan ya, sehingga keuntungannya juga jauh lebih besar, maka lebih banyak digunakan untuk kosmetik, kosmetik dan cosmeceuticals. Kenapa koma? Jadi targetnya sudah bukan hanya obat ya. Karena kenapa kok Anda ada yang murah gitu ya, sama seperti krim. Ada yang murah puluhan ribu, ada yang ratusan ribu. Gitu. Karena dia berbeda pada basisnya ya, lipid pembentuknya. Pengembangan semi solid yang lain, patch. Di sini dulu patch itu single layer begitu ya. Lalu pengembangannya sudah dalam bentuk double atau ada backing layer, dan juga adhesif. Kan patch itu sifatnya harus ada bahan yang bersifat adhesif sehingga bisa merekat. Nah dulu perekat dan bahan aktifnya itu berada pada media yang berbeda. Nah, sekarang pengembangannya sudah di mix ya. Sehingga kenapa kok ada patch itu semakin tipis atau bahkan tidak terlihat gitu, ya, saking tipisnya. Kalau dulu mungkin patch itu kelihatan ya, ini perekatnya tebel gitu. Terus ada bahan aktifnya di tengah gitu, tebel ya. Nah, sekarang kan udah tipis-tipis lapisannya ya. Jadi dia sudah digabung. Nah, ini gambarannya. Dia ada drug inadhesive matrix. Nah, jadi kalau dulu ya patchnya itu obatnya sendiri, adhesifnya sendiri, terus backing layernya sendiri, dan banyak lapisannya dan bisa memisah gitu ya. Sekarang udah di mix. Pengembangan berikutnya ada nanospong. Nanospong ini adalah bentuk struktur 3 dimensi ya, yang terbentuk dari kompleksasi, misalnya hasil reaksi siklodextrin, baik dalam bentuk tunggal maupun kombinasi. Kemudian dikatakan spong, maka fleksibel begitu ya, spong. Artinya fleksibel dalam tadi kemampuannya bisa mengembang mengempis begitu. Kemudian dia meregulasi, yaitu mengatur, memprediksi, itu mengatur, bisa memprediksi itu ketika mengembang maka yang dikeluarkan dalam jumlah besar misalnya. Bahan aktif yang mengempis maka dia dalam jumlah kecil dan lain. Nah, pasti ada karakter yang dibutuhkan ya untuk
pengembangan bentuk nanosponge. Jadi bahan-bahannya eksipien, diluent, ada lubrikan, ada anti-caking agent. Sehingga bahan-bahan itulah yang dikombinasikan lalu menjadi sistem yang terintegrasi. Bentuknya tadi tidak hanya nanopartikel tapi nanosponge yang fleksibel, ya, memiliki fleksibilitas, dan pembuatannya memang pasti membutuhkan teknik tertentu, ya, tapi harus dengan syarat bahwa teknik apapun itu harus tetap stabil, ya, meskipun misalnya suhunya tinggi harus tetap stabil, tidak toksik, dan stabil pada pH yang luas. Nah, kemudian dengan sifat tadi bisa fleksibel tadi, maka harapannya juga tidak ada kemungkinan dia terkontaminasi. Ya, jadi bisa memiliki sifat self-sterilizing. Ya, maka dia bisa menghambat pertumbuhan atau menghambat bakteri masuk, ya. Sehingga pengembangan bentuk ini menawarkan kemampuan stabilitas lebih tinggi, ya, bisa mengurangi efek samping, bisa menjebak bahan aktif, dan meningkatkan fleksibilitas. Lalu bisa mempertahankan pelepasan sampai lama, ya, bisa sampai 12 jam. Dan mampu untuk mudah diproduksi secara komersial atau scale. Ya. Ini yang terakhir contoh dari tadi rute yang berbeda. Misalnya ini ada nasal, ya. Kenapa ada rute nasal? Karena ada keuntungan, yaitu dosis yang dibutuhkan lebih rendah, efek terapinya lebih cepat, ya. Terus ini ada contoh misalnya vitamin B12 nasal gel ternyata menghasilkan 6 kali lipat begitu, ya, kadar yang lebih besar dibandingkan vitamin dalam bentuk B12 ini dalam bentuk oral tablet biasa. Lalu optalmik tadi, pengembangan di optalmik disebabkan karena banyaknya kehilangan bahan aktif yang disebabkan tadi kapasitas kantung mata, ya, kemudian kemungkinan pengenceran dari cairan air mata, kemudian ada proses nasolacrimal drainase, sehingga formulasinya diupayakan dalam sediaan yang meningkat viskositasnya. Nah, ini contohnya dibuat salep mata, ya, salep mata tapi yang lebih acceptable untuk mata. Jadi kalau salep itu, ya, itu kan Anda pasti bayangkan tadi berlemak, berminyak, apalagi di mata. Nah, maka dengan komposisi dimodifikasi, ya, tambahkan bahan-bahan yang lain sehingga bisa lebih akseptabel di mata. Lalu pengembangan rektal tadi, ya, ini misalnya ada di jurnal ini, kalau yang konvensional ini, ya, bisa ointment, krim, gel, ada yang sudah established anusol nih, nolan. Kemudian ini ada juga obat yang contoh insulin gel, ya, diadministrasikan secara rektal. Nah, insulin ini masih menarik perhatian, memang dibuat bentuk apa saja, mulai dari yang bentuk aslinya kan injeksi, ya, kemudian Anda membuatnya bentuk, ada yang meneliti gimana insulin itu jadi sediaan oral padat, ya. Terus ada juga yang sediaan topikal, transdermal, dan lain. Ya, saya rasa itu, ya, terakhir sudah materi ini, dan yang paling penting adalah Anda bisa memilih dan memilah begitu, ya, kapan suatu bahan ini sudah mengalami pengembangan, kapan belum. Jadi pengembangan untuk advance atau novel itu tidak berarti dia harus menjadi sediaan yang berubah total begitu, tidak, ya. Jadi contohnya ditingkatkan reologinya dengan peningkatan viskositas, misalnya menggunakan double atau 2 gelling agent, ya.
atau menambahkan bahan yang bersifat viscosity agent ya, atau menambahkan bahan yang bermuatan berlawanan dan bahan aktif ya, dan lain. Jadi strategi-strategi itulah yang perlu Anda ketahui, karena sebagai formulator ya tugasnya kan tadi ya, Anda di request gitu oleh pemilik perusahaan ya, tolong tahun ini di launching gitu ya produk yang begini-begini. Nah itu keilmuan seorang farmasis di situ dibutuhkan ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ujiannya ya tidak lepas dari PPT dan apa yang saya jelaskan ya, jadi nggak kemana-mana. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mudah-mudahan karena Anda bisa memahami dengan baik ya. Dengan nanti ujiannya, kalau perlu ya nggak usah belajar lagi gitu loh, kan sudah mendengarkan ya, sudah tahu kisi-kisinya, ya nanti langsung UAS saja. Gitu. Jadi Anda bisa belajar pada mata kuliah yang lain. Ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih perhatiannya dan sehat selalu ya semua. Semoga UAS-nya lancar. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.